Ada lagi cerita di Pak Gub. Pak Kapolda, beberapa hari yang lalu saya ceramah di depan Pak Presiden di Kalimantan Selatan. Bapak Presiden yang terhormat, di depan pintu surga, ketika penghuni surga sudah mau masuk, tiba-tiba macet kunci. Macet kunci surga, tidak mau terbuka. Orang mau masuk, macet kunci. Malaikat coba, tidak bisa terbuka. Akhirnya malaikat balik. Ada yang bisa perbaiki kunci? Maju orang pertama, Ajinomoto, orang Jepang. Saya bisa perbaiki, cuma saya minta ongkos 3 juta. Untuk apa 3 juta? 2 juta pergantian barang rusak, 1 juta biaya kerja. Oh begitu. Oh, berdiri orang kedua, George, Amerika. Saya bisa lebih hebat dari dia, cuma saya minta agak lebih sedikit. Kata malaikat, berapa? 5 juta mas bro. Untuk apa 5 juta? 2 juta biaya riset, penelitian, kita mau tahu apa sebabnya supaya tidak terulang. 2 juta lagi pergantian barang yang rusak, 1 juta saja biaya kerja. Oh begitu. Maju orang ketiga. Saya bisa lebih hebat dari ini, lebih jago saya dari ini 2. Siapa kamu? Broker. Saya minta 15 juta. Kenapa 15 juta? Lebih mahal. Kau apain 15 juta? Dia dekati malaikat, dia bisik malaikat, 5 juta untuk kamu, 5 juta untuk saya, 5 juta kasih orang Jepang kerja, masih ada untungnya. Ini bahasa Indonesia. Langsung ditendang masuk neraka. Kau kira ini negaramu? Bukan Islam pil caleg, Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata malam ini banyak setan yang berkeliaran di tengah-tengah kita. Setannya bukan pocong, setannya bukan uka-uka, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, kalau bapak ibu cinta kepada Rasulullah, menghormati majelis kita, yuk turunkan handphonenya. Setan pasti berupaya menggagalkan ceramah kita. Dengan cara apa? Lihat HP-mu, lihat HP-mu, lihat HP-mu. Akhirnya apa? Bapak tidak konsentrasi dengar ceramah. Maka simpan HP. Anak muda yang pegang HP, saya doakan kau tidak dapat jodoh. Ibu-ibu yang pegang handphone, saya doakan suaminya kawin lagi. Simpan dulu HP, simpan. Ayo. Kalau saya sudah katakan simpan HP, masih juga dipegang HP-nya begini, maka dia bukan setan, tapi dia sudah bapak moyangnya setan. Simpan dulu bos, simpan dulu. Nggak usah merekam. Kalau kau rekam, suaranya tidak jelas, gambarnya kabur. Tapi saya mau dokumen Ustadz, saya mau lihat nanti di rumah. Boleh. Caranya gampang. Gimana? Buka YouTube, tulis nama Dasat Latif, Masjid An-Nur Riau, pasti muncul. Gambarnya jelas, suaranya jernih, dan bagus, sudah diedit. Kalau kamu bikin siaran langsung, saya terancam. Kenapa? Nanti ada keseleo. Contoh guru kita Abdul Somad. Ditanyalah beliau, Tuan Guru bagaimana hukumnya main catur? Beliau jawab, haram. Apabila azan berkomandan kamu masih main catur. Dipotonglah itu azannya. Yang berkeliaran di medsos haram main catur. Marah seluruh pemain catur dari Sabang sampai Merauke.
Saya juga ditanya, Ustadz Das'ad bagaimana hukumnya main catur? Saya jawab haram. Kenapa bisa? Kau bunuh Perdana Menteri sama Raja. Yang edarkan celengan simpan saja itu bos. Nanti saya ngisi celenganmu. Simpan dek, simpan. Tidak enak rasanya. Saya risih kalau saya lagi ceramah edarkan celengan. Seolah-olah saya disawer. Simpan. Ada Pak Gubernur yang sawer Das'ad. Tenang. Simpan saja dek. Simpan. Mengganggu konsentrasi ya. Bisa kita lanjut? Oke, simpan HP ya. Simpan ya. Oke. Nggak usah juga kok selfie. Baru ditulis latar belakang Das'ad Latif. Kau kira saya background? Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, subhanallah. Allah perintah solat, Allah tidak pernah mendirikan solat. Allah perintah puasa, Allah tidak pernah menunaikan ibadah puasa. Tapi ketika Allah perintah kita berselawat, Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Jangan kau bersalawat sambil merokok. Salatul beleng-beleng. Jangan kau salawat sambil ngopi. Itu tidak haram, tapi bukanlah adab yang baik ketika mendoakan salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Begitu dimuliakannya Rasulullah tadi, kita lihat prakteknya. Ketika bersalawat kepada Rasulullah, kita dianjurkan berdiri. Kenapa? Kita memuliakan manusia semulia-mulia manusia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bapak Ibu tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan membangun masjid, tidak bisa memperbanyak amal dengan Senin Kamis, tidak bisa memperbanyak amal dengan umroh, maka kumpulkan amalmu ketika kau duduk bersama seperti ini. Bersalawatlah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau ajak salawat. Bisa? Bisa. Tapi tetap pakai masker. Boleh ya? Kita dengar. Saya mau dengar orang-orang di Pekanbaru mana lebih kencang suara ibu-ibu dengan bapak-bapak. Kita tanding malam ini. Ayo, bapak-bapak diam, kita dengar dulu ini ibu-ibu nih. Salawat, ikut bareng-bareng saya Bu ya. Bisa? Yuk. Salatullah. Ayo Bu, jangan mau kalah sama suami. Ala toha. Salatullah. Salamullah. Ala Yasin. Nilainya 6,5. Sekarang kita dengar bapak-bapak, ibu-ibu diam. Bapak-bapak, ayo jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo Mas. Kau kasih malu saya kalau suaramu lebih. Ayo ibu-ibu diam. Bapak-bapak, ayo dek. Salatullah salamullah ala toha. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Nilainya 9,9. Memang ibu-ibu tadi tidak bisa kencang suaranya, tapi itu tadi syahdu. Suara begitu tadi tuh yang membuat kita nafsu. Makanya dedek gadis, kalau kau ditelepon sama cowokmu, jangan kau mendayu-dayu mensahdukan suaramu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar dek? Baik-baik bang. Bagaimana orang tidak tergoda?
Coba kalau tegas sedikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngapain? Kenapa kau tanya-tanya? Nggak diteleponnya lagi kau besok. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Gubernur Provinsi Riau, Datuk Sri Setia Amanah Haji Samsuar. Yang kita hormati dengan penuh kehormatan, Bapak Kapolda Provinsi Riau, Bapak Inspektur Jenderal. Kau tahu Inspektur Jenderal, Dek? Ah, tahu? 2 bintang. Tapi calon pensiun juga. Mengapa ya? Gaspol, rem. Kau mau ditangkap Kapolda? Jangan kau lawan polisi ya. Adik-adik, dengar baik-baik. Jangan musuhi polisi. Boleh kau musuhi pribadinya, tapi jangan musuhi polisi. Kalau hilang motormu, siapa kau cari? Siapa kau cari? Pak Imam. Rumah dirampok, anak diperkosa, istri dibunuh. Cari siapa? Polisi. Maka jangan kau musuhi polisi. Iya toh? Kau melanggar. Kau tidak lihat di rambu-rambu. Saya lihat, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Republik Indonesia. Lihat Kapolda kita hadir di tempat ini. Itu menunjukkan saya cinta kepada kalian masyarakatku. Ini penuh resiko hadir di tempat ini, mempertaruhkan jabatan. Tapi beliau katakan, yang penting saya harus hadir sebagai penegak hukum di Provinsi Riau. Allahu Akbar. Aman saya sekarang. Inspektur Jenderal Polisi Bapak Agung Setia Imam Effendi, yang kemudian semua saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak sebut satu demi satu, di samping karena keterbatasan waktu, juga yang sejujurnya saya tidak hafal namanya Bapak. Kita dengar. Satu, saya mau tanya dan saya kasih hadiah. Siapa yang tahu anak bungsunya Nabi? Siapa? Kau. Sini. Cepat. Cepat. Ya. Cepat. Sebelum kau jawab, ada passwordnya. Siapa namanya anak pertamanya Kapolda? Belum tahu. Oke. Kalau begitu, siapa nama anak bungsunya Rasulullah? Fatimah Zahra. Aduh, sudah kencang, salah lagi. Tapi tidak apa-apa, daripada kau malu diambil YouTube, tetap dapat 100. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, nama anak Nabi yang bungsu, siapa namanya? Gimana kau mau meneladani Nabi? Anak Nabi kamu tidak ngerti. Inilah pentingnya maulid. Adik-adik, siapa yang tahu berapa anaknya Nabi? 3 bingung. Inilah pentingnya maulid, supaya kita tahu sejarah Nabi. Setelah tahu sejarah Nabi, kita berusaha untuk mencontohnya. Tidak mungkin kau bisa mencontoh Nabi kalau sejarahnya kau tidak paham. Bagaimana kita mau tidur seperti Nabi? Sejarah cara tidurnya Nabi kita tidak tahu. Inilah pentingnya maulid. Maka saudara-saudaraku yang tidak mau maulid, silahkan, monggo. Tapi jangan kau menganggap kami yang kumpul di tempat ini sebagai orang sesat. Kamu tidak mau maulid, kami hargai, silahkan.
Tapi jangan melukai perasaan kita yang mau maulid. Ya, ada orang anak muda sekarang baru belajar agama 2 bulan. Itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis kuotanya. Seolah-olah agama ini seolah-olah sangat repot. Agama ini seolah-olah sangat sulit. Hanya persoalan kita maulid, dia tidak maulid, kita dikatakan ustadz tidak sunnah. Beranimu bos. Kau panitia hari kiamat. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah pentingnya maulid. Kita kumpul, dengar sejarah Nabi, setelah itu kita pulang. Ibu saya dulu memperkenalkan sejarah Nabi, karena saya anak-anak waktu itu, anak-anak senang lagu, dia perkenalkan melalui lagu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Satu informasi, zaman jahiliyah. Zaman dahulu kan banyak, ada zaman batu. Ini zaman apa? Zaman jahiliyah. Saya tanya, kenapa zaman jahiliyah, Mak? Dia lanjut lagi lagunya. Lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Berarti Nabi terakhir. Saya tanya, siapa namanya, Mak? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Pekanbaru atau Makassar? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa lagi, Mak? Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat? Pak Kapolda atau Pak Gubernur? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Belum ada BKMT, belum ada majelis taklim, tapi bisa memperkenalkan sejarah Nabi dengan lagu yang diajarkan ke anaknya. Lagu ibu-ibu dulu. Sekarang lagu ibu-ibu apa? Putar ke kiri nona, putarlah ke kiri, ke kanan, beleng-beleng. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Coba. Lagunya anaknya lagu-lagu. Po ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Mana ada kupu-kupu makan nasi? Hoax. Bohong-bohong. Nah, kenalkan Nabi melalui lagu. Itu ibu saya. Sekarang saya tambah lagu itu. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Baru kau tahu tuh anaknya Nabi 7 dari lagu ini. Inilah hikmahnya maulid, supaya kita kembali mendengar sejarah Nabi, supaya kita minimal bisa tahu, berdoa supaya kita bisa teladani. Saya mau cerita tapi waktu terbatas. Sedikit saja kisahnya. 1. Di Mekah Nabi diteror. Baik teror mental maupun teror fisik. Sahabat-sahabatnya dibunuh. Maka orang pertama yang disiksa dan dibunuh mati syahid dalam Islam namanya Sumayyah. Dibunuh dia. Diikat oleh Abu Lahab. Lalu ditombak badannya. Kenapa ditombak badannya? Marah karena Abu Lahab bilang, Sumayyah, saya tahu kenapa kau bela sekali Muhammad. Muhammad kan agak kece, cakep-cakep. Ya, pasti kau suka Muhammad toh? Marah Sumayyah, dia kumpulkan seluruh air liur yang ada di mulutnya, lalu dia diludai raja waktu itu. Dia bangsawan terkenal itu Abu Lahab waktu itu. Abu Jahal, bang! Marah Abu Jahal, naik pitam, dia ambil tombak, dia tusuk badannya. Meninggal. Di depan Nabi para sahabat disiksanya.
diteror secara mental, diteror secara fisik. Akhirnya Nabi memutuskan pergi, mudah-mudahan di Taif mendapat simpati dan pertolongan. Jalanlah dari Mekah ke Taif. Sampai di Taif apa yang diharapkan? Jauh panggang dari api. Nabi berharap ada simpati dari orang-orang Taif. Ternyata disambutnya Nabi dengan apa? Lemparan batu. Siapa yang melemparnya? Bukan orang anak-anak, bukan orang dewasa. Siapa yang melemparnya? Anak-anak kecil. Kalau orang dewasa sama dewasa, kita merasa terhormat. Satu letting kita. Tapi kalau kita dihina sama anak-anak, terhina sekali. Nabi dilempari, dikejar. Sampai robek pelipis beliau. Pada saat itu datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ya Muhammad, sudah keterlaluan orang-orang Taif ini. Allah perintahkan kepadaku Muhammad, kau berdoa, saya angkat gunung Taif ini, saya lempar, saya hancurkan mereka semua. Kau berdoa saja kepada Allah, saya hancurkan mereka. Allah minta izin, Allah sudah kabulkan. Kalau kau berdoa, saya hancurkan mereka. Kalau saya tiba-tiba di sini diserang sama preman, kepung preman ratusan orang, datang Kapolda. Bagaimana Ustaz? Pak, hancurkan jenderal. Apakah Nabi lakukan itu? Tidak. Nabi hanya berkata, ya Jibril, ingin doaku hari ini, berikan hidayah kepada mereka, berikan hidayahmu kepada mereka. Mereka memperlakukanku seperti itu karena mereka tidak tahu apa yang aku bawa kepadanya. Kalau mereka tidak beriman kepadaku, yang sekarang mereka tidak beriman kepadaku, saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak cucu mereka nanti yang akan beriman kepadaku. Dan Allah kabulkan doa. Allah kabulkan doa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ketika Bapak ke Taif, tidak satu pun manusia yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Padahal dulu melawan Nabi. Maka orang-orang Taif, mudah-mudahan Bapak panjang umur rezeki, pergi ke Taif, lihat orang-orang Taif, mereka tutur katanya lembut, sopan santun, kita datang dikasihnya buah. Kenapa? Mereka merasa malu, leluhur mereka pernah menghina Rasulullah, maka mereka membalasnya dengan kemuliaan akhlak sekarang ini. Hikmah pertama, jadilah rahmatan lil alamin. Bagi saudaraku para mubalik, contoh Rasulullah dalam berdakwah. Boleh kita berbeda pendapat, tapi jangan saling menghina. Silakan kau lakukan, silakan kau dakwakan apa yang kamu yakini, tapi saudaraku tolong hargai pendapat ulama yang lain. Enak kita dakwah kalau saling menghargai. Biarkan umat yang memilih mana yang ingin diikuti. Kita sama kiblatnya, kita sama nabinya, kita sama rukun Islamnya, rukun imannya sama, Tuhan yang kita sembah sama, sholat kita sama. Masa gara-gara maulid dan tidak maulid kita berpecah belah? Di mana belajar mereka dakwah? Saudaraku, adik-adik remaja yang baru belajar agama, bagus girahmu belajar agama, tapi jangan taklid, jangan terfokus pada satu guru saja, kau tidak mau dengar guru yang lain. Maka sampai sekarang Pak Gubernur, saya tidak mau kalau ada yang membuat komunitas sahabat Dasat Latif. Saya tolak. Kenapa? Kalau ada sahabat Dasat Latif berarti ada yang bukan sahabat saya. Kalian semua sahabat saya. Non muslim pun sahabat saya. Kelemahan anak-anak remaja kita belajar. Ketika sudah ada komunitas sahabat ustadz ini, maka dia tidak mau dengar ustadz yang lain. Adik-adikku, makin banyak guru yang kau dengar, makin luas wawasanmu. Makin luas wawasanmu, makin enak kau hidup. Dulu waktu saya kecil, kalau orang berbeda di masjid tidak ada ribut. Allahu Akbar. Subuh kunut, yang satu tidak kunut, yang satu kunut. Yang di samping saya tidak kunut, saya tidak ribut. Saya cuma bilang dalam hati, oh Muhammadiyah. Selesai. Maka dedek sekalian, ketika kau mendapat konten-konten dakwah, apalagi yang di Instagram, yang 1 menit, 2 menit, kan tidak punya waktu untuk membahasnya secara detail, maka jangan kau berpendapat itu yang berbeda salah. Tidak.
Contoh paling konkret. Kata saya tidak makan. Apa artinya? Satu, saya tidak makan, lagi puasa. Saya tidak makan, alergi. Saya tidak makan, kenyang. Saya tidak makan, haram. Saya tidak makan, saya tidak suka. Sama kalimatnya, saya tidak makan, sama kalimatnya dimaknai oleh orang berbeda. Ada yang katakan haram, ada yang katakan kenyang, padahal sama kalimatnya. Begitu juga hadis. Hadis yang sampai kepada kita sama kalimatnya dimaknai oleh ahli tafsir hadis yang berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena tidak ada foto, tidak ada video tutorial yang menjelaskan, maka mereka menafsirkannya berdasarkan informasi yang diterimanya. Saya kasih contoh. Dede, apa ini? Apa ini? Ibu-ibu, apa ini? Nah, bingung toh? Di belakang. Apa? Ini kau tahu pena karena kau dekat. Tapi yang di belakang dia tidak tahu. Apa itu batang-batang? Apa salah? Tidak. Cuma informasi yang sampai ke matanya tidak lengkap. Maka silakan laksanakan apa yang kamu yakini tanpa menghina orang yang berbeda dengan kamu. Karena kesalahan yang dia lakukan kau tidak akan tanggung dunia akhirat. Selesai. Coba lihat Rasulullah. Jangankan sesamanya muslim, orang yang melempari saja didoakan mudah-mudahan dapat hidayah. Maka saya kemarin ribut-ribut, saya tidak layani. Saya doakan saja mudah-mudahan dia dapat hidayah. Biarkan netizen yang bertengkar. Ya. 2. Pak Gubernur, jadilah yang rahmatan lil alamin. Sudah pilgub selesai. Jangan ada dendam politik di pemerintah provinsi. Dulu pegawai kita yang tidak mendukung Pak Gub, biarkan dia dengan tidak dukungannya. Tapi jangan dendam dan mutasi jauh-jauh ke sana. Dan kalaupun ada yang dimutasi karena dulu tidak mendukung Pak Gubernur, kau dimutasi, resiko bos. Resiko. Kau dulu kepala dinas tapi salah dukung, non job, jadi staf ahli yang tidak ada stafnya. Maka kau sabar, kan sudah mau kau juga kepala dinas, kasih lagi gerbong gubernur baru. Tapi kalau dia orang baik, beriman kepada Allah, tidak peduli. Maka saudara, jadilah Islam yang rahmatan lil alamin. Itu kepada orang lain. Sekarang kepada keluarga. Oh, banyaknya orang 30 tahun suami istri hanya karena perkara WhatsApp salah masuk dimaki-maki suaminya. Memang kau pembohong. Tidak kusakit begitu. Kata suaminya, apa dek? Apa nih? Apa. Itu WhatsAppmu. WhatsApp yang mana? Itu. Ada lope-lope. Sayangku, jangan salah sangka. Ini salah kirim. Ini. Ibu-ibu semua. Kalau sudah dapat kesalahan suaminya, tidak bisa dilupanya. Ini ibu-ibu nih, ahli sejarah semua ini Pak. Sekali kita salah, sampai mati diingatnya. Tiba-tiba salah, dia ingat yang 10 tahun yang lalu. Padahal sudah tuntas 10 tahun yang lalu. Ibu tahu enggak 10 tahun yang lalu? 2 periode. Masih diingatnya, itu dulu. Apa dulu sekira sudah tuntas 10 tahun yang lalu. Akhirnya apa dia katakan? Ceraikan saya. Sudah punya anak 3. Berdarah-darah suami membangun rumah tangga, bikin rumah, cicil bertahun-tahun. Dibelikan mobil, dicicil bertahun-tahun. Lalu hanya karena WhatsApp tak kirim, dia lupa semua kebaikan suaminya. Ingat, dalam Islam tidak kita kenal kemarau setahun hilang oleh hujan sehari.
Islam adalah agama pemaaf. Bagaimana kita mau menjadi rahmatan lil alamin bagi orang lain? Bagaimana kita mau